membunuh bakteri non targetnya ya. Kalau kemudian apalagi kalau meminum antibiotik yang spektrum luas, artinya mengakibatkan bakteri-bakteri mikroflora yang berguna ikut mati, probiotiknya juga ikut mati, sehingga akan mengakibatkan problem dari pencernaannya. Nah, kemudian juga mengkonsumsi alkohol dan juga stres ini mengakibatkan antibiotik resisten. Jadi bakteri itu bisa menjadi resisten ketika manusia banyak mengkonsumsi alkohol dan juga stres ya. Nah, ini problemnya di proses absorpsi nutrien ya di dalam tubuh. Nah, siapa saja yang butuh probiotik ya? Yang butuh probiotik itu manusia yang menderita dari infeksi akibat yeast ya dalam berbagai hal ya. Misalnya atlet food itu kakinya gitu kadang-kadang ada infeksi kaki, kemudian juga gatal-gatal vaginal yeast ya, infection dan nail fungus itu membutuhkan probiotik ya. Kemudian manusia dengan imun sistem yang rendah ya. Kemudian frequent respiratory infection dan congestion itu juga membutuhkan probiotik. Kemudian people with food or respiratory, jadi orang-orang yang alergi ya, alergi. Kemudian orang-orang yang suffering menderita dari penyakit yang daerah perut ya. Kemudian constipation dan intestinal infection. Jadi semua ini membutuhkan probiotik ya. Kalau mungkin di sini ada orang Bandung ya yang kuliah. Jadi kalau di Bandung kan sudah merupakan kebiasaan untuk banyak kafe-kafe kecil yang menjual yogurt ya. Kalau tidak seperti di Bali yang tidak ada kafe yang menyediakan kafe khusus yogurt. Adanya kalau kita mau yogurt di supermarket beli yogurt. Kemudian gimana aksinya dari mekanisme kerjanya dari probiotik ya? Itu satu dia memproduksi senyawa-senyawa yang mampu menghambat ya. Kemudian dia juga mampu berkompetisi ya dari penggunaan chemicals atau energi yang tersedia ya. Kemudian kompetisi dari adhesion site, jadi kemampuan kompetisi terhadap tempat dia untuk melekat ya, untuk adhesi ya. Kemudian enhancement of immune response, meningkatkan respon imun, kemudian mengembangkan kualitas dari air ya. Kemudian interaksi dengan fitoplankton serta sumber sebagai makro dan mikronutrien, dan yang terakhir sebagai enzymatic contribution pada untuk digestion. Secara umum ya probiotik itu adalah laktik acid bakteria, yaitu Lactobacillus, Streptococcus dan Bifidobacteria. Ya. Kalau di ketiganya ini actionnya yaitu competitive exclusion, production bakteriosin, jadi mereka mampu mengeluarkan metabolit bakteriosin sejenis antibiotika ya yang untuk membunuh bakteri patogen ya. Kemudian juga memproduksi asam organik ya. Kemudian altered absorption untuk intestinal mucosa. Kemudian produksi dengan berat molekul yang ringan ya, yang kecil, yaitu bersifat antibakteria ya, yang mampu menghambat gram
positif dan gram negatif enterik bakteria yang patogen, tentu saja yang patogen ya. Kemudian selalu menggunakan mekanisme enzimatik untuk memodifikasi toksin reseptor dan memblok toksin mediated pathology ya. Kemudian juga menjaga kolonisasi menjaga supaya si patogen tidak berkolonisasi ya, dengan cara kompetitif ya, bersaing untuk melekat pada substansi, misalnya di usus, untuk melekat di usus mereka bersaing supaya nggak melekat di sana patogennya maksudnya. Kemudian bakteriosin yaitu toksin yang dikeluarkan oleh bakteri yang ada ya, probiotik. Berfungsi sebagai bakteriosidal ya. Ada dua jenis, bakteriosidal dan bakteriostatis. Kalau bakteriosidal artinya dia mampu membunuh ya, patogen. Kalau bakteriostatis dia hanya menekan pertumbuhan gitu. Jadi beda. Kalau yang satu membunuh dia bakteriosidal, kalau bakteriostatik adalah menekan ya. Nah, tipe-tipe bakteriosin ini ada misin, mikrosin, polisin, dan pediosin ya. Nah, bagaimana probiotik yang baik itu ya? Probiotik yang baik itu adalah mampu bertahan sampai misalnya kita mengkonsumsi probiotik yogurt ya, tapi dia nggak mampu bisa bertahan hidup sampai sistem pencernaan, itu berarti jelek gitu ya. Jadi harus mampu hidup sampai sistem pencernaan ya. Kemudian mampu menempel pada epitelium daripada intestin ya, dan mampu berkolonisasi di sana ya. Kemudian mampu untuk menjaga selnya supaya tetap baik ya, tidak sehat gitu selnya ya. Kemudian mampu menggunakan nutrien dan substrat dalam normal diet ya. Kemudian tentu saja yang paling penting nih, tidak patogenik dan tidak menghasilkan toksin ya. Non toksik dan tidak beracun maksudnya. Kemudian mampu untuk mengeluarkan atau mampu untuk menguntungkan efek menguntungkan dari kepada hostnya, kepada manusia. Nah, isolasi dari probiotik ya, pertama itu koleksi sampel ya. Sama dari mana ya probiotik itu, feses bayi juga bisa, kemudian dari biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita mau isolasi bakteri untuk bikin yogurt ya dari yogurtnya aja, biasanya nggak disisihkan blender kayak kayak Yakult ya. Terus habis isolasi identifikasi, setelah itu toleran nggak terhadap asam karena dia ada di lambung, harus tahan hidup pada asam rendah. Terus juga di lambung ada bile ya, jadi dia harus tahan terhadap bile ini. Kemudian juga harus tahan sensitif terhadap antibiotik. Nah, itu isolasi dan identifikasi dari Lactobacillus. Itu sampelnya bisa fekal baby ya, kemudian milk, yogurt. Nah, kemudian medianya itu MRS ya, min ragosa sharp gitu ya, itu kan nama sampel, nama nama medianya. Kemudian kita adakan pewarnaan gram ya, kemudian apa masuk benar positif apa negatif
salah dia positif ya. Kemudian harus katalase tes ya, dia harus positif di katalase tes katalase. Kemudian harus toleran terhadap gastric juice yang bersifat asam ya. Nah ini caranya 0,2 mililiter bakteria ditransfer ke dalam 2 mililiter steril Eppendorf. Jadi dimasukkan ke dalam 2 mililiter ukuran 2 mililiter dari Eppendorf. Kemudian dicampurkan 0,3 mililiter dari 0,5 mililiter NaCl solution steril dan kemudian ditambahkan gastric juice dengan pH 2, 3, dan 4. Tentu saja ini Eppendorfnya berbeda ya, ada yang ditambahkan 2, ada yang ditambahkan 3, ada yang ditambahkan 4 ya. Ada yang bukan ditambahkan pada pH ini, di-adjust disesuaikan pH-nya ya. Kemudian dihitung kemampuan hidup ya, kemudian dideterminasi berapa jumlah yang hidup ya setelah diinkubasi 0 menit ini sebagai kontrol, 30 menit, 60 menit, dan 90 menit dalam media MRS agar ya. Terus kemudian diinkubasi 37 derajat selama 48 jam. Setelah itu dihitung mana yang banyak hidup itu yang nama misalnya di pH 2 dia udah mati, hanya pH 4 masih hidup, pH 3 masih hidup, berarti dia mampu bertahan sampai pH 3. Kemudian bile tolerance ya. Kemudian bile tolerance itu 0,2 ml bakteria ya dicampur dengan 0,3 ml NaCl fisiologis nih ya. Kemudian ditambahkan 1 ml stimulated intestinal juice ya dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5 ya. Kemudian diinkubasi 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, sama seperti tadi ya, mana di konsentrasi berapa kemampuan hidup daripada bakteri yang diisolasi tadi. Nah, kemudian antibiotik sensitivity ini adalah sensitivitas laktobacillus terhadap antibiotik ya. Jadi penggunaan beberapa macam antibiotik, misalnya ini macam-macamnya antibiotik. Kemudian untuk can be determined by minimum, jadi dicari MIC-nya ya. Minimum inhibitory concentration, minimum inhibitory concentration itu daya hambatan terkecil bahasa Indonesia ya. Nah ini ternyata nih kalau kita lihat, oh ini dia di 0,5 masih mampu hidup nih terlihat. Jadi yang dilihat yang paling kecil dia konsentrasinya yang bisa hidup. Nah setelah itu, setelah melewati 3 fase itu baru diidentifikasi ya. Diidentifikasi itu efek pabiotik adalah strain spesifik ya. Strain identifikasi harus diidentifikasi strainnya ini supaya kita tahu dengan dibandingkan dengan yang strain yang lainnya ya. Kemudian probiotik ini mampu menjaga keseimbangan daripada mikroflora atau mikrobiota atau mikrobakteria ya. Mikroflora itu jadi ada bakteri, ada yeast, ada apa ya di intestin. Jadi harus balance di sana, jumlahnya juga tertentu. Misalnya di kolon berapa, tentu saja dengan di usus halus berapa itu jumlahnya berbeda tergantung dari fungsi daripada intestin tersebut ya. Jadi sudah ada jumlah-jumlahnya. Kalau jumlahnya tersebut berlebih mengakibatkan sakit, kurang juga mengakibatkan efek
bagus bagi pencernaan. Jadi harus tetap jumlahnya harus pas ya. Nah, kalau di normal human digestif ya, itu terdapat 400 tipe dari probiotik bakteria ya. Yang fungsinya adalah menekan ya, menurunkan bakteri yang tidak baik ya, sehingga dengan tadi mengeluarkan bakteriosinnya kan tadi ada 4 macam tuh, yang fungsinya adalah menyehatkan pencernaan ya, atau di intestine ya. The largest group probiotik di intestine itu adalah bakteri Bacillus asam laktat ya. Misalnya Lactobacillus acidophilus ya. Nah, ini ada kita temukan di yogurt ya. Yeast juga termasuk probiotik ya. Juga ini bisa dikatakan probiotik adalah bisa digunakan sebagai dietary suplemen. Ini sudah lupa. Nah, ini probiotik probiotik adalah dikonsumsi ya. Biasanya kita harus membeli yang live cultures ya. Ada kalau kita membeli yogurt jangan sampai salah. Jadi ada yang yogurt yang kita konsumsi itu ada live bakterinya. Misalnya yogurt yang berbentuk seperti apa di cup yang ada mesin pendingin ya, di cup kemudian di botol ada. Pokoknya jangan yang ya ada produk-produk yogurt yang dia hanya hasil fermentasinya saja. Seperti yang Ibu tahu Cimory. Cimory itu ada yang live yogurt, ada yang produknya aja. Karena yang produknya aja itu dia setelah terjadi proses fermentasi, kemudian dia pasteurisasi, jadi dimatikan bakterinya. Jadi kita cuma mengkonsumsi asam susunya saja ya. Nah, itu nggak bagus. Jadi yang dikonsumsi adalah yogurt yang ada bakterinya live di sana ya. Gimana caranya? Gampang caranya tuh beli yogurt yang dalam cup yang berbentuk padatan. Biasanya itu live bakteria. Tapi juga harus pikir juga harganya jangan yang terlalu murah, karena kalau yang terlalu murah biasanya penambahan tepungnya lebih banyak daripada konsentrasi daripada yogurtnya. Sebetulnya bikin yogurt itu mudah, kalian bisa kerjakan di rumah ya, yaitu 1 liter susu dipanaskan, kemudian dinginkan sampai 40 derajat, tambahkan live yogurt yang kalian beli sebanyak 100 gram. Kemudian diaduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik kedap udara, kemudian dibungkus pakai handuk setebal mungkin dan dekatkan dengan sinar lampu. Setelah 24 jam jadi yogurtnya. Ya, kalian bisa konsumsi, gampang bikinnya. Nah, probiotik digunakan dalam beberapa kondisi klinikal ya. Nah, probiotik diindikasi itu menguntungkan terhadap keberadaan atau untuk membalanskan mikroba yang ada di intestin ya. Jadi dia kerjanya adalah menghambat patogen dan toksin yang diproduksi oleh bakteria ya. Nah, kemudian sekarang ini banyak diinvestigasi, banyak diteliti ya, yaitu mampu menyembuhkan chronic intestinal inflammatory disease ya. Kemudian mampu mencegah dan mampu sebagai treatment pada orang yang terkena penyakit diare. Kemudian urogenital infection dan atopic disease ya. Nah, kemudian dari tubuh kita nih disebutkan bahwa
banyak sekali mikroba di sana baik yang harus kita jaga. Kemudian itu triliun dari mikroorganisme di dalam pencernaan kita, ya, intestine. Disebutnya dengan gut flora, mikroflora, atau beneficial bakteria. Ya. Itu sekiranya kita timbang itu 3 pound daripada berat badan kita. Ya. Itu termasuk bakteri yang baik dan juga yang jahat. Itu 3 pound itu 3 ounce ya. Banyak juga ya. Nah, untuk penggunaan probiotik untuk terapi ya, itu digunakan Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus, Paracasei, Plantarum, Bulgaricus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus ya. Kita lihat. Nah, Lactobacillus dan Bifidobacterium ya digunakan dianjurkan untuk orang-orang yang laktosa intoleran. Jadi tidak bisa minum susu ya, tidak bisa minum susu, tetapi dengan mengubah susu menjadi asam susu ini dapat menyembuhkan orang-orang atau dapat digunakan untuk orang-orang yang laktosa intoleransi ya. Kemudian dia juga mampu mempreventasi dan mengobati dari penyakit yang disebabkan oleh virus, bakterial dan antibiotik, radioterapi, kemudian induced diare, immunomodulation, antimutagenik dan lain-lain ya. Jadi pengobatan yang probiotik yang digunakan ini tentu saja ada dalam 2 bentuk. Kalau dalam bentuk yogurt itu kan ini ya berapa banyak yogurt yang kita konsumsi. Jadi kan begitu. Nah, itu sekarang sudah ada produk-produk yang kapsul mengandung bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium gitu. Jadi dia mengandung sporanya. Nah, itu yang digunakan untuk pengobatan, bukan dalam bentuk makanan kalau untuk di klinikal ini karena dosisnya juga harus tepat kan berapa banyak gitu. Kalau dalam yogurt kan bakterinya mungkin kurang untuk menekan atau menyembuhkan dari penyakit tersebut. Di dalam bentuk kapsul yang berisi dengan berisi spora dari bakteri ini. Nah itu tadi spora ini kan harus berkembang biak di pencernaan. Nah syarat-syaratnya apa aja itu tadi uji-ujinya yang tadi di awal sebelumnya. Nah identifikasi strain dari probiotik ya. Ini digunakan penting untuk mengetahui bukan linknya ya, ininya keberadaannya mereka, apakah dia strain baru, apakah dia strain yang sudah ada gitu. Kalau kita menemukan pada isolasi lagi dari awal ya. Apakah penggunaan itu probiotik itu safe ya, aman gitu. Most probiotik adalah setelah digunakan sekian lama ya, dalam fermented food dan cultured milk product itu tidak menunjukkan orang yang setelah makan produk makanan yang mengandung probiotik itu menjadi sakit ya. Tapi harus dilakukan penelitian-penelitian lanjutan untuk apakah probiotik ini aman bagi yang children balita, terus kemudian orang tua dan juga orang yang mempunyai imun sistem yang rendah ya. Nah, banyak penelitian-penelitian misalnya untuk alergi, ya, anti alergi. Nah, beberapa
prebiotik ya, itu mampu, sebagai, eee, penahan dari, mukosal ya, yang, di intestin. Jadi, sebagai barier penahan daripada, di, intestin usus ya, di usus ya. Kemudian this affect allergen entering the body and the activity to inflammatory producing. Jadi dia menahan, alergen ini untuk masuk ke dalam badan dengan, fungsi dari probiotik itu. Kemudian untuk kolesterol itu, secara terus-menerus regular, konsumsi dari, probiotik ini, itu memang, turun kolesterolnya. Jadi ini ibu alami sendiri bahwa, 1 bulan mengkonsumsi, ibu memang hobi makan, yogurt ya. Jadi, ketika naik itu, 275 setelah 1 bulan tanpa obat. Jadi hanya mengkonsumsi yogurt, eee, 100 gram dan buah ya, dan buah itu, buah semangka itu setelah 1 bulan itu menurunkan dari 275 menjadi 200. Jadi terus dilakukan, jadi lama-lama dia akan menekan sampai 112 ya kolesterolnya. Jadi itu bagus, mungkin bisa diberikan pada resep ini kepada orang tua kalian, untuk menjaga kolesterolnya tetap, rendah dengan cara mengkonsumsi yogurt ini ya, seperti itu. Juga untuk kalau kanker kolon ya, serta beberapa probiotik may help prevent, kolon kanker dengan cara, memecah enzim, mampu memecah, di mana, sel-sel yang berfungsi untuk menjadikan sel kanker. Jadi agen-agen untuk membuat, sel kanker ini ya, eee, itu dihancurkan oleh, enzim yang diproduksi oleh, probiotik. Kemudian infant health ya, nah ini untuk, bayi ya, untuk bayi, Mother Nature has long recognized benefit of probiotic. Nah, human breast milk ya, jadi air susu ibu, yang, berisi protein itu mampu menstimulasi, pertumbuhan dari, bakteria, dalam pencernaan di, bayi ya. Jadi pentingnya, ini ibu kemarin baru 11 hari dapat cucu baru ya dari anak kedua ibu, laki, itu anak kedua ibu perempuan, cucunya laki ya, cucu ibu yang pertama perempuan, cucu kedua laki. Itu, dia, karena anak dokter ya, jadi, harus ASI. Jadi 3 hari itu kolostrum aja yang dikeluarkan, itu bagus memang untuk ini tadi, untuk menstimulasi pertumbuhan dari bakteri yang ada di pencernaan, bayi ya, seperti itu. Jadi, diusahakan nanti kalian juga, untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya karena ternyata seperti ini efeknya ya. Jadi, oleh sebab itu untuk me-maintenance keberadaan, bakteri yang baik di dalam, tubuh bayi, eee, itu, sudah dari zaman dulu sebetulnya diketahui, eee, bukan zaman dulu, selama bakteri itu, di setelah dilahirkan dengan meminum, eee, kolostrum dari ibu dan juga ASI, maka, pencernaan si bayi menjadi sehat ya. Kemudian probiotik ini infant formula ya, banyak kan, susu mengandung, probiotik Bacillus protectus dan lain-lain, itu namanya benar protectus nggak tahu ibu ya. Itu jadi, ditambahkan, spora-spora daripada, probiotik ini di susu bayi ya. Eee, jadi, tujuannya adalah ini tadi, karena ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi ASI, tapi susu formula, maka susu formulanya sudah banyak yang mengandung, probiotik ya. Jadi
spora probiotik tentu saja. Sehingga si babynya ini akan tetap sehat meskipun bukan ASI karena sudah ada probiotik daripada formulanya nih, susu formula. Nah, kemudian untuk kegemukan dan manajemen berat badan ya. Nah, ini exopolysaccharida producing probiotik. Jadi probiotik beberapa proteinstream probiotik ini mengeluarkan exopolysaccharida yang untuk menekan kegemukan ya, menurunkan kegemukan. Kemudian juga prevensi dari osteoporosis ya. Kemudian growth development dari anak-anak ya, improve bioavailability and absorption of nutrient. Jadi mampu memperbaiki nutrisi penyerapan daripada nutrisi ya dari anak-anak sehingga tumbuh kembangnya baik ya. Kemudian treating and preventing respiratory infection. Ya, jadi sebagai memboost imun sistemnya supaya lebih tahan terhadap infeksi. Nah, kemudian untuk jerawat ya, juga untuk mencerahkan kulit ya, itu juga bisa mengkonsumsi yogurt ya. Kemudian cancer control, baik bind, block, or remove carcinogen ya. Ini dengan mengaktifasi host immune system to anti-tumor genesis, inhibited bacteria ya, yang secara langsung atau tidak langsung mengkonversi prokarsinogen menjadi karsinogen ya. Kemudian animal health yaitu boost immune system, maintain balance dan intestine. Jadi animal health ini juga ada probiotiknya ya. Jadi dia mampu meningkatkan berat badan sehingga karena pencernaannya baik, ya berat badannya naik sehingga nanti produksi dagingnya menjadi meningkat. Artinya si peternak menjadi lebih untung. Kemudian new probiotic research ya, itu adalah identifikasi strain-strain baru dari organisme probiotik. Kemudian tekniknya diperbaiki untuk lebih mengembangkan probiotik itu untuk lebih efektif ya, lebih berguna gitu, disisipkan gen dan yang lain supaya lebih mempunyai nanti menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian development probiotik compound lactoceuticals. Jadi daripada makan bakterinya, dicari aja senyawa aktifnya yang memang benar-benar efeknya terhadap misalnya untuk kanker. Apa sih daripada bakterinya ini yang mengakibatkan kankernya tidak berkembang gitu, ngeblok dengan mengeluarkan enzim dan yang lain-lain. Nah, itu tentu saja harus diisolasi senyawanya yang benar-benar memang itu yang berguna. Jadi senyawa itulah nanti yang digunakan. Jadi nggak usah minum sel utuh bakterinya ya. Jadi new product research to offer consumers choice of probiotic product. Jadi ya itu tadi, jadi lebih memudahkan, lebih maju. Jadi dicari memang metabolit aktifnya yang memang itu berguna bagi kesehatan. Jadi kita cuma mengkonsumsi itu saja, tidak mengkonsumsi whole daripada sel dari probiotik ini ya. Nah, ini most probiotic product contain bacteria from the general Lactobacillus bifidobacterium ya. Nah, ini ultra high potensi probiotik. Nah itu Ibu sebutkan lagi isinya dalam kapsul itu 100 billion
CFU per kapsul. Ini isinya adalah spora, ya, spora daripada Lactobacillus, Bifidobacteria, dan Bifidobacteria. Jadi nggak usah minum yogurtnya, tapi minum aja kapsulnya ini. Misalnya di situ untuk pencegahan kanker diminum berapa, untuk kesehatan mungkin sehari 1 gitu. Jadi nanti akan ada dosisnya. Lebih enak, lebih enak ya. Penelitian untuk kanker itu masih eksperimental ya, masih dilakukan ya. Dari di sini jadi masih terus dilakukan apakah benar-benar probiotik ini memang digunakan untuk pengobatan dari kanker. Nah itu tadi, tapi harus dilihat senyawa-senyawanya mana gitu. Bukan berarti nanti minumnya yogurtnya, bukan senyawanya apa yang kayak tadi leukosetikal tadi. Nah ini probiotik dan kanker ya. Enzim dari mikroba yang ada di perut itu dia ada mengeluarkan dari bakteri-bakteri probiotik yang di intestin itu mengeluarkan glikosidase, beta glukuronidase dan nitroreduktase ya. Nah dia mampu menekan, ini ada karsinogen ya, mampu menekan karsinogen ini menjadi tidak aktif karsinogen gitu ya. Jadi enzim good flora ini akan bereaksi dengan prekarsinogen ya. Kemudian dia akan tidak mengaktifkan sel-sel karsinogennya tersebut ya. Oligofructose plus 2 probiotic strain L-acidophilus dan L-casein supplementation dari minuman mampu menolong untuk menurunkan level dari flora enzim daripada ini apa daripada yang ada di perut. Jadi enzim-enzim ini ketika dia bereaksi dengan karsinogen ya, dia akan berubah menjadi aktif karsinogen. Tetapi dengan penambahan probiotik maka tidak bisa merubah prekarsinogen menjadi aktif karsinogen. Artinya tidak menjadi kanker ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penyakit urogenital tract disorder itu probiotik ini menghasilkan production antimicrobial substance, kompetisi dari adhesion site dan competitive exclusion of pathogen. Kemudian relief from urogenital infection. Jadi probiotik fungsinya juga untuk ini ya, untuk saluran kencing. Nah, ketika misalnya ada yang merokok, kalau di orang Jawa tuh ayang-ayang, anyang-anyangan ya. Jadi kalau di sini tuh mungkin perasaan enak, pengen ke toilet tapi enggak gitu, atau pengen ke toilet tapi tidak lancar misalnya gitu, atau juga perih seperti itu. Maka ketika ke dokter itu kan pasti diperiksa total bakterinya ya. Ketika diperiksa total bakterinya itu maka ketika jumlahnya 1/10 di bawah 1/10/5 maka dokter tidak akan memberikan antibiotik, karena antibiotik ketika diberikan dia jumlahnya masih di dalam taraf normal, kalau diberikan dia akan membunuh bakteri yang lain yang berguna. Sebab itu ketika jumlahnya masih 1/10/4 paling dokter akan memberikan saran untuk meminum air putih yang banyak ya, atau seperti itu supaya bakterinya bisa seluruh ke air seni kalian. Tapi kalau di atas 10/5 tentu saja harus menggunakan antibiotik karena bahaya sekali ketika menggunakan antibiotik pada saluran cerna, saluran urogenital ini, karena ketika bakteri flora normalnya di sana mati, bakterinya mati, yang berkembang jamurnya ya.
jamur akan mengakibatkan penyakit yang lain, misalnya Candida ya, bakterinya mati tapi Candidanya, naik gitu, karena kita ngobati sendiri. Jadi biasanya dokter akan mengetahui, eee, kalau Candida bikin jamur ini naik, maka terjadi Candidiasis ya, penyakit, Candidiasis. Karena Candidiasis jamur ini pH-nya netral sedangkan bakteri pH-nya, asam. Jadi, bakteri ini berfungsi untuk menjaga keasaman. Eee, kalau itu terganggu maka pH-nya menjadi, netral, jadi basah, maka yang berkembang adalah yeast-nya, jadi sakit Candidiasis, repot nanti ya. Probiotik dan alergi, ini udah tadi. Nah, probiotik dan heart disease ya, ini, probiotik, adalah mengasimilasi dari kolesterol, dari, asimilasi dari kolesterol oleh sel-sel bakteria ya. Kemudian the conjugation bile acid, dengan bakteria acid hidrolase. Cholesterol binding to bacterial cell walls, reduction of hepatic cholesterol synthesis. Jadi berhubungannya semua ini menurunkan kadar kolesterol, ya. Reduction of blood cholesterol level. Jadi menjaga supaya tidak kena serangan jantung. Nah, action dari probiotik ini ya menyimpan yaitu menjaga supaya keberadaan bakteri baik dan jahat ini balance ya. Kemudian dia menurunkan sekret baktericidal protein, kemudian pH-nya selalu dijaga untuk menjadi asam kalau di pencernaan itu ya. Kemudian memblok attachment dan invasion dari bakteri patogen ya. Kemudian improve epithelial barrier function dengan menaikkan mucus production dan menaikkan barrier integrity. Nah, terus imun respons dan menurunkan stimulasi imun GA protein dan pro-inflammatory cytokinin yang menurunkan produce beta galactosidase, species laktose dan production of carcinogenic metabolic menurun. Keuntungan daripada probiotik ya, antibiotik associated diare, probiotik dan kanker, kemudian untuk penyakit hati, kemudian Helicobacter pylori infection pada lambung ya, kemudian treat high cholesterol, kemudian penggunaan probiotik beyond GIT untuk alergi. Jadi keuntungan-keuntungan daripada antibiotik. Disadvantage-nya tentu saja semua juga harus ada keuntungan, pasti ada kerugiannya. Kerugiannya itu yang harus ditekan supaya konsumen juga aman. Nah, disadvantage ini taking them a large amount might produce digestive issues. Ya, kalau kebanyakan kita mengkonsumsinya itu seperti begah ya, begah kayak ada gas ya. Tapi itu hanya temporary ya. Kemudian lactobacillus sebagai kita lagi mengkonsumsi lactobacillus. Treating lactobacillus septicemia, which is potentially fatal disease ya. Itu bisa juga dengan mengkonsumsi probiotik ya, yaitu discomfort in gastrointestinal tract dan juga alergi. Jadi ada kerugiannya juga. Nah, simbiotik itu tadi sebutkan probiotik plus prebiotik ya. Food containing combination probiotik dan prebiotik disebutnya symbiotik ya. Symbiotik ya, karena improve survival in upper GIT and more efficient inflammation. Jadi disimpulkan ya, banyak sekali keuntungan dari konsumsi probiotik ini. Di samping ada kelemahannya tadi ya, kemudian di sini juga probiotik itu menaikkan imun sistem. Makanya kalau habis imunisasi kan dianjurkan minum
makan yogurt, yang juga makan yogurt, makan buah yang banyak gitu. Jadi makan buah yang banyak karena kenapa ya? Karena dia sebagai prebiotiknya si yogurt itu, ya seperti itu. Jadi itu yang fungsinya adalah meningkatkan imun sistem, ya. Oke. Future prospeknya ya, ini kebanyakan sekarang sudah beralih karena banyak pertama yang terakhir ini adalah banyak riset yang harus dikembangkan untuk mencari metabolit aktifnya dari si probiotik ini sehingga tidak lebih efisien dalam mengkonsumsi untuk pengobatan ya. Kemudian kalau probiotik food ya bisa ke depannya ini sekarang ini sudah ada ya itu tadi sudah ada kapsul-kapsul yang mengandung probiotik. Nah, sekarang untuk orang-orang yang resisten terhadap antibiotik itu ya, diobati ya udah resisten terhadap antibiotik, tidak bisa diobati dengan antibiotik, itu beralihnya ke terhadap antibiotik, maka beralihnya pengobatan menggunakan probiotik ya. Probiotik. Jadi banyak sekali caranya adalah kolonnya dibersihkan dulu terhadap seluruh mikroba di sana ya. Setelah itu diganti oleh mikroba probiotik yang baru ya. Yang baru sehingga didapatkan suasana baru yang mampu menghambat atau melawan penyakit-penyakitnya. Seperti itu sekarang pengobatan caranya, dan pengobatannya semua banyak yang tidak alergi terhadap antibiotik diobati dengan menggunakan probiotik. Nah, itu kuliah dari Ibu. Ada yang ditanya sampai sini? Apa kalian tidur kah? Ibu Belum break ada dulu. Ibu. Belum ada. Itu kuliah dari Ibu ya. Kita lanjutkan nanti Iya, Ibu. break dulu ya, capek ya. 10 menit Iya. untuk praktikum ya. Sekarang jam 3, kita mulai lagi nanti jam 3:10 ya. Baik, Bu. Oke.